Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Tsumma afdhalus shalah wa azka taslim 'ala khairi khalqih. Habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin arsalahullahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilaihi bi idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ulama anal mukarramin, juga kepada Jam'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah manapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya mewakili Bapak Kiai Haji, Kiai calon Haji Mas Yadi Abror, Divisi Ruqyah Jam'iyah Ruqyah Swaja, pengurus pusat Jam'iyah Ruqyah Swaja, yang hari ini berhalangan hadir ke ruang dengar panjenengan semua. Ya maklumlah, orang yang sedang berpikir untuk wayuh masih repot. Jadi mohon maaf kalau Bapak Abror sekarang ketika agak ingin wayuh agak repot sedikit. Saudaraku Ruqyah Swaja yang saat ini kita ditakdirkan berkumpul dan sudah memasuki sepertiga yang ketiga dari bulan Ramadan. Semoga sepertiga terakhir ini benar-benar menjadi kesempatan untuk kita yang telah diberikan oleh Allah, yang telah dijanjikan oleh Rasulullah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai masa itqum minan nar,
pemerdekaan hamba dari siksa api. Saudara-saudara, kalau ini nanti agak kurang sesuai dengan harapan apa yang akan kami sampaikan. Nah, ini tadi dadaan. Padahal memang tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan tapi mengaku sebagai mampu. Ini dadaan. Yang saya ditugasi menyampaikan sedikit tentang jin, padahal ini mestinya bagian Pak Abror, karena Pak Abror kadang bisa merasakan sedikit ada visual tentang dunia mereka, sehingga yang paling tepat menyampaikan seharusnya Pak Abror. Saya sering sampaikan ke kawan-kawan dimanapun panjenengan semua berada, dari keluarga besar Jamiyah Ruqyah Azwajah Nahdiyah, bahwa saya mewakili peruqyah yang tidak pernah tawasum, tidak pernah menggunakan tawasum, tidak pernah melihat penampakan, bahkan merasakan pun saya tidak merasakan. Saya mewakili kawan-kawan peruqyah yang tidak berbekal kecuali hanya tawakal, pasrah, dan berdoa menggunakan Al-Quran, itu saja. Jadi kawan-kawan di kalangan peruqyah yang tidak pernah bisa tawasum, tidak pernah bisa merasakan, jangan khawatir. Karena hari ini mujiz panjenengan semua memilih seseorang yang dijadikan sebagai ketua umum juga bukan kategori orang yang bisa tawasum. Yang penting kita meruqyah dan meruqyah. Kresek solusinya. Apapun masalahnya. Oke? Kepada saya untuk menyampaikan adalah permasalahan yang berkaitan dengan dunia jin. Saya mengambil dari beberapa kitab, nanti salah satunya kitab Sayatin, kemudian mengambil dari kitab Tarikh At-Tabari, kemudian saya mengambil dari Ibnu Katsir, karangan karya Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, sedikit saya nukil. Dari kitab Alamul Jinni wal Insi diperjelaskan ta'rifun wa bayan. Apakah jin itu mal jin? Apakah jin itu al jinnu alamun akharu ghairu alamil insan wa alamil malaikah? Jin itu alam yang lain yang tidak sama dengan alam manusia dan tidak sama dengan alam malaikat. Bainahum wa bainal insani qadrun mustarakun min haitsul ittisafi bi sifatil aqli. Di antara jin dan manusia ada titik kesamaan. Semoga nanti kita ada sedikit pembahasan ke situ. Dari beberapa sisi ada titik kesamaan dengan manusia, tapi dari sisi lain ada titik perbedaan. Kemudian kenapa dikatakan alasan jin itu dinamai jin? Karena dia berbahan kain yang berasal dari Amerika sana, bukan. Tapi wasummu jinnan lijtinanihim aistitarihim anil uyun. Jin itu disebut dengan nama jin karena tertutupnya atau tidak terlihatnya dari pandang mata manusia. Sebagaimana di surat Al-A'raf disebutkan innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bahwa jin itu melihat kalian dari sisi di mana kalian tidak bisa melihat jin. Saudaraku, namun di penjelasan lain saya mengambil dari Tarikh Tabari ketika menceritakan tentang asal kejadian makhluk alam semesta ini, di situ Ja'far At-Tabari mengambil dari keterangan Hadatsan Ibnu, terus sampai dari wa annasin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala iblisa an sama itunya wa kana nal malaikati yuqalu lahumul jinn. Ada di antara satu kabilah, sekelompok dari kalangan malaikat yang mereka disebut dengan nama jin.
Kenapa disebut dengan nama jin? Wa in nama summu, dan mereka hanyalah diberi nama al-jinnah, diberi nama jin li'annahum khuzanul jannah, karena jin itu dahulu adalah penjaga surga. Wa kana iblisu ma'amulkihi, iblis bersama wilayah kekuasaan jaga. Ini alasan karena dan ulama-ulama kuno, kalau tadi dikatakan lijin mencoba memulai dengan ilmu bahasa, di sini disebut jin karena khuzanul jannah. Dan dari sahabat Abdullah bin Abbas disebutkan pada kalimat sebelumnya, inna minal malaikati qabilatan minal jinni wa kana iblisu minha. Inna minal malaikati, bahwa sesungguhnya di antara malaikat qabilatan ada satu kabilah, satu kelompok, satu suku kalau kita, minal jinni dari kalangan jin. Wa kana iblisu minha, dan iblis itu salah satu dari jin itu. Wa kana suma bainas sama'i wal ardi, dan jin wilayah di antara langit dan bumi. Ini keterangan dari Ibnu Abbas yang lain disampaikan bahwa kana iblisu min asyrafil malaikah wa akramihim, kana iblis asyrafil malaikati, iblis dulunya pemuka-pemuka dari kalangan malaikat, wa akramihim qabilatan, dan termasuk suku. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang sama'i dunya ini, hanya sekilas itu saja. Artinya iblis itu diberi kekuasaan di antara langit dunia dan diberi kekuasaan di bumi. Ini di kitab Tarikh At-Tabari. Kemudian pada saat iblis ini yang dulunya menempati bumi, menempati tempat salah satu sebagian tempat yang tertinggi di surga, bahkan sampai jadi pemuka di antara malaikat. Meskipun menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir di kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jin atau iblis ini tidak sama dengan malaikat, bukanlah malaikat. Akan tetapi terlepas pemahaman beliau seperti itu, di beberapa keterangan disebutkan bahwa jin itu bagian dari malaikat. Ada keterangan yang menyebutkan seperti itu. Salah satunya tadi qabilatan minal malaikah, satu kabilah dari kalangan malaikat. Wallahu alam, tidak ada keterangan yang pasti apakah itu memang jenis malaikat atau bukan. Yang pasti pernah mengalami hidup berdampingan dengan malaikat. Disampaikan pula oleh sahabat Abdullah bin Abbas, kana iblisu min hayyin min ahya'il malaikah, bahwa iblis itu termasuk salah satu komunitas dari kumpulan malaikat. Yuqalu lahum jin al-jinnu, yang iblis ini diberi nama juga dengan jin. Khuliqu min naris samum min bainil malaikah, mereka diciptakan dari api yang lidah api, ketika menjilat jilatan lidah api, ujung lidah api yang menjilat-jilat itulah, dari situlah jin itu diciptakan. Makana ismuhu al-Haris, iblis dulu sempat diberi nama al-Haris. Pola Ibnu Abbas mengatakan juga radhiyallahu anhu, wa kana khazinan min khuzanil jannah, jin itu salah satu penjaga dari beberapa penjaga surga. Jin iblis hebat, luar biasa. Qala Ibnu Abbas juga menambahkan, wa khuliqatil malaikatu kulluhum min nurin, semua malaikat diciptakan dari cahaya. Ghairu hadzal hayy, selain kelompok ini, selain komunitas ini, selain kelompoknya jin. Kelompoknya jin diciptakan tidak dari cahaya, tapi min naris samum, dari ujung api yang menjilat-jilat ketika api itu pada api yang menyala-nyala itu tadi.
Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas masih melanjutkan wa khuliqatil jinnul ladzina dzukiru fil Qur'ani mim marijim min narin. Ini di Al-Qur'an jin itu diciptakan dari api yang menjilat-jilat itu. Wa huwa lisanun naril ladzi yakunu fi tarafiha idza ulhibat. Minar ini, marijin minar ini adalah lisanun nari, lidah api allati yakunu fi tarafiha yang ada di ujung api idza ulhibat terkala api itu menyala-nyala. Maka ini asal penciptaan dari jin. Qala kemudian sahabat Abdullah bin Abbas masih melanjutkan wa khuliqal insanu min tin, dan manusia diciptakan dari tanah. Fa awwalu man sakanal ardo, maka yang pertama kali menghuni bumi al jinnu adalah jin. Ketika para jin ini menghuni bumi fa'afsadu, kemudian jin ini melakukan kerusakan fiha di bumi wasafakut dima'a dan mengalirkan darah, artinya melakukan pembantaian dan pembunuhan. Waqtala ba'duhum ba'don, sebagian di antara jin saling membunuh dengan sebagian yang lain. Qala sahabat Abdullah bin Abbas masih menambahkan, fa ba'atsallahu ilaihim iblisa fi jundin minal malaikah. Kemudian Allah mengirimkan iblis bersamaan dengan sekelompok pasukan perang dari kalangan malaikat. Wahum, mereka malaikat dan iblis ini hadzal hayyul ladzina yuqalu lahumul jinnu. Maksudnya mahum jin ini dikirimkan kepada kelompok yang bernama jin yang menghuni bumi ini. Faqatalahum iblisu wa ma'ahum. Kemudian iblis dan malaikat yang mengiringi iblis, yang dipimpin oleh iblis ini memerangi para jin hatta alhaqahum bijazairil buhuri, sampai para jin ini melemparkan para iblis dan malaikat mengusir, membuang para jin yang kalah dari peperangan di kepulauan-kepulauan di antara samudra-samudra. Wa atrafil jibali, dan membuangnya di ujung-ujung, di puncak-puncak pegunungan. Falamma fa'ala iblisu dzalika, ketika iblis sudah mampu melakukan pembantaian, penyerangan, mengalahkan jin tadi, irtarro, kemudian iblis tadi tertipu. Yang tertipu fi nafsihi, dalam jiwanya. Waqala, dan berkata dalam jiwanya begini, qad sana'tu syai'an lam yasna'hu ahadun. Saya telah melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun. Bahkan malaikat-malaikat manapun belum pernah melakukan ini. Mampu mengalahkan kalangan jin yang membuat kerusakan di bumi. Nah, ini awal penyimpangan, penyelewengan iblis. Ini satu keterangan seperti itu. Di keterangan lain masih saya ambil dari Tarikh Tabari, disampaikan bahwa haddatsanil Musanna qala haddatsana Ishaq ibni Hajjaj qala haddatsana Abdullah ibnu Abi Ja'far an abihi anir Rabi' ibni Anasin qala, kata Rabi' bin Anas, innallaha khalaqal malaikata yaumal arbi'a, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat di hari Rabu. Wa khalaqal jinna, dan menciptakan jin yaumal khamisi, di hari Kamis. Wa khalaqa Adama, dan menciptakan Nabi Adam yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Fakafara qaumun minal jin, qala, kata Rabi' bin Anas, fakafara qaumun minal jin, kemudian sekelompok dari jin ini melakukan kekufuran. Fakanatil malaikatu tahbitu ilaihi fil ardi faqatalahum fakanatil dima'u wakanatil fasadu fil ardi. Ini masih senada dengan keterangan yang sebelumnya. Terus tadi disampaikan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari bahwa kesalahan jin itu karena tertipu, ujub,
bangga terhadap dirinya yang telah melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari makhluk Allah yang lain. Namun ternyata masih di kitab ini juga kelanjutannya ada kalimat begini, ikhtalafis salafu minas sahabati wat tabi'in fi dzalika. Ternyata tentang penyebab kekufuran jin itu ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in terjadi perbedaan pendapat. Yang satu, pendapat pertama dari waktu zakara hadal aqwalil lati rawa itu fi dzalika an Ibnu Abbas, yang tadi dari sahabat Abdullah bin Abbas tadi menceritakan tentang bagaimana ketertipuan jin karena merasa iblis karena merasa bangga telah menundukkan pasukan menundukkan para penghuni bumi yang dulu dalam kalau kita membuka di tafsir As-Sawi atau tafsir Jalalain disebut Banul Jan. Tapi di sini langsung disebut jin. Karena ketertipuan mereka kemudian mereka merasa bangga, ujub dan terpleset. Hanya dari satu kebanggaan saja. Padahal kita itu seringkali, maaf para peruqyah, mungkin bukan hanya jenengan, mungkin ini menyelimuti hati semua peruqyah, ketika berhasil menyembuhkan satu marki, ada satu perasaan puas dalam hati. 1, 2, 3, 4 marki, kepuasan itu akan semakin menguat. Nah, ketika kita tidak menjaga hati kita, maka suatu saat ini akan bertumpuk menjadi perasaan ujub. Ketika ujub ini ternyata tidak kita kendalikan, penyakit ujub ini menjadi bola liar yang terus menggelinding, membesar seperti bola salju. Kemudian ujub ini akan mulai meremehkan orang lain. Ketika sudah mulai ada sikap meremehkan orang lain, saat itu mulai ada kalimat seperti yang dilakukan oleh iblis tadi nantinya, ana khairu minhu, saya sudah lebih baik dari dia. Dia meruqyah tidak bisa sembuh, berkali-kali dia meruqyah tidak ada reaksi, tapi saya mampu menyembuhkan. Ini akan menjadi bola salju liar yang terus menggelinding dalam nafsu kita. Sangat berbahaya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya lanjutkan pendapat kedua, wal qaulu tsani minal aqwalil marwiyah fi dzalika Ibnu Abbas. Tapi ternyata pendapat kedua juga masih dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kenapa? Pendapat kedua, penyimpangan iblis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas begini, annahu kana malaku sama idunya maliku sama idunya wasa isiha, bahwa iblis itu dulunya penguasa di langit dunia. Bahasanya ini, bahasa sini langit dunia. Wallahu alam, apakah itu langit tataran terendah ataukah langit dunia itu adalah langit yang bersinggungan dengan kehidupan dunia, kulun muhtamil. Keduanya itu mungkin saja, sangat memungkinkan. Wasa isuma bainaha wa baina ardi, dan iblis itu sempat menjadi pemimpin semua yang ada di antara langit dunia dan di bumi. Wa khazinul jannah, wa khazinal jannah, dan menjadi penjaga surga. Ma'ajtihadihi fil ibadah. Di sisi lain, jin iblis itu sangat ahli ibadah. Karena itu fa'ajaba binafsihi, kemudian jin itu ujub, bangga terhadap dirinya sendiri. Wara'a anna lahu bidzalika al-fadla, dan berpikiran bahwa dengan sudah melakukan semua itu maka iblis ini mempunyai nilai lebih dari yang lain. Ketika yang saya sampaikan tadi, dari perasaan ujub ini mempunyai perasaan lebih ini, kemudian fastakbaru ala rabbihi, kemudian jin ini mempunyai sifat takabur, berani menentang terhadap perintah Tuhannya. Ini pendapat kedua. Lalu pendapat ketiga, ada lagi masih pendapat ketiga, disampaikan oleh An-Nasin min ashabin Nabi. Qala lamma faraghallahu azza wa jalla min khalqi ma ahabba
istawa 'alal arsy. Setelah Allah menghendaki menciptakan sesuai dengan yang disukai oleh Allah, diinginkan oleh Allah, istawa arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Maaf, saya tidak memaknai istiwa ini macam-macam, saya tetap menyebut kata istiwa saja karena polemik makna istiwa ini nanti berkepanjangan antara ta'til, kemudian makna takwil, kemudian makna tafsir. Maka kita tidak ingin berpolemik, saya ucapkan saja beristiwa di atas arsy. Faja'ala iblisu ala mulki sama dunya wa kana min qabilatin malaikah. Kemudian iblis, Allah menciptakan iblis untuk menguasai langit dan bumi, menguasai langit dunia, dan iblis ini kana min qabilatin minal malaikah yuqalu lahumul jinnu. Dan iblis ini salah satu bagian di antara kabilah, sekelompok di antara malaikat yang disebut jin. Wakana iblisu ma'amulkihi khozinan. Dan iblis itu selain sebagai penguasa juga sekaligus penjaga surga. Karena itulah fawaqo afi sodrihi kibrun. Kemudian di hati iblis muncul penyakit kibir, takabur, sombong. Ini satu riwayat. Ada lagi riwayat yang bermuara dari Imam Tawus, salah satu tabi'in. Namun Imam Tawus juga masih menyandarkan riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Yang diriwayatkan oleh Imam Tawus, kata Imam Tawus, kana iblisu qabla ayyar kabal maksiyata minal malaikati ismuhu Azazil. Iblis sebelum melakukan kemaksiatan namanya Azazil. Ini yang cukup sering berseliweran cerita tentang ini. Nama Azazil ini di Jawa. Bahkan kalau panjenengan semua melihat wayang kulit, maka sering disebut iblis laknat. Kakaan niku bekasaan, terus iblis dajjal laknat, Azazil iblis dajjal laknat, itu biasa diungkap oleh para dalang. Artinya nama ini bukan nama yang asing di Jawa, karena yang membawa juga Wali Songo, ulama-ulama yang memang mengenal ilmu dari sampai ke akar-akarnya. Wakana lan ono sopo wakana min sukanil ardi. Azazil dulu memang penghuni bumi. Wakana min asyadil malaikati ijtihadan. Dan Azazil ini termasuk makhluk Allah, termasuk di antara malaikat yang paling kuat kesungguhannya dalam ibadah. Tidak berhenti di situ. Wa aksarihim ilman, dan paling banyak ilmunya. Saya kadang menyampaikan kepada kawan-kawan di rumah saya dengan mereka yang ada kajian bahwa ada satu kalimat yang sering saya sampaikan, kelebihan itu berbanding lurus dengan kesombongan. Kelebihan dalam bentuk apapun. Ini semoga kita bisa mengendalikannya. Kelebihan dalam bentuk apapun itu berbanding lurus dengan kesombongan. Bahkan kadang tidak tampan pun karena merasa kulitnya putih, dia sudah merasa tampan. Hanya karena hidungnya sedikit bangir, dia sudah mempunyai perasaan lebih. Apalagi kalau dia mempunyai perasaan lebih dari sisi keilmuan, sehingga orang-orang bahkan gurunya pun akan diremehkannya. Ini yang sering terjadi di sekitar kita. Fadzalikal ladzi ta'ahu ilal kibri. Maka kelebihan-kelebihan itulah yang paling banyak ilmunya, paling kuat ibadahnya, menghuni bumi di mana malaikat tidak ditempatkan di bumi. Maka mereka membawa mereka kepada sikap takabur. Ini keterangan awal Imam Abu Ja'far At-Tabari menyampaikan panjang lebar tentang dawuh-dawuh atau qaul-qaul dari sahabat, dari tabi'in. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tabari memberikan semacam ulasan. Wa aulal aqwali, pendapat yang paling utama fi dzalika tentang keberadaan jin, indi menurut saya,
lebih utama biswabi dengan arah kebenaran, lebih dekat, lebih kuat, lebih utama menuju makna arah kebenaran, ayyuqala kama qala Allah azza wa jalla, yaitu ketika diucapkan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami katakan kepada para malaikat, wahai malaikat, usjudu, bersujudlah kalian li adama, kepada Nabi Adam, fasajadu, kemudian malaikat semuanya bersujud, illa iblisa, kecuali iblis. Disebutkan di Al-Quran kana minal jinni, dan iblis ini sebagian dari jin. Fafasaqa an amri rabbih, kemudian iblis ini keluar, al-khuruj, al-fisqu, al-khuruj minata'ah, keluar dari perintah Tuhannya. Ini menurut Imam Abu Ja'far At-Tabari. Namun beliau melanjutkan kalimatnya, wa jaizun ayyakuna fusuquhu an amri rabbih kana min ajli annahu kana minal jin. Bisa juga bahwa perilaku faseknya karena dan keberaniannya menentang keluar dari perintah Tuhannya itu karena dia dari golongan jin itu. Jadi memang secara umum jin ini kecenderungannya seperti itu. Wa jaizun ayyakuna min ajli injabi bi nafsihi li syiddati ijtihadihi kana fi ibadati rabbih wa kasrati ilmi. Dan mungkin juga bisa juga dikatakan bahwa kefasekannya, keluarnya dari ketaatan tadi karena kesombongan, perasaan ujub, bangga terhadap dirinya sendiri, bangga karena kuat ibadahnya, bangga karena banyaknya ilmunya. Ini yang menyebabkan iblis menjadi ujub, kemudian melakukan perbuatan fasik yang dalam level tertinggi akhirnya dilaknat oleh Allah. Wa kana utiya minal malaikat min malakis sama'i dunya wal ardi. Wa kana utiya min mulkis sama'i dunya, maaf. Dan juga karena apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka berupa kerajaan yang ada di langit dunia dan berada di bumi. Wa khuzanil jinani, dan menjadi penjaga surga. Ini kemungkinan. Wa jaizun ayyakuna kana li ghairi dzalika minal umur, dan bisa juga, boleh juga terjadinya kefasikan jin karena hal-hal yang lain. Wala yudriku ilma dzalika illa bi khabarin taqumu bil hujjah, dan tidak bisa kita mengetahui itu tentang hakikat penyebaban kefasikan itu kecuali karena dengan khabar, dengan keterangan yang datang dari Rasulullah atau dari Al-Quran. Wala khabara fi dzalika wala indana kadzalik, dan tidak ada kabar yang pasti tentang keberadaan jin di kita. Ini menurut Imam Abu Ja'far At-Tabari. Hanya ada kalimat dari Allah tadi, kana minal jinni. Hanya disampaikan sebagian dari jin. Wal ikhtilafu fi amrihi ala ma hakaina wa rawaina, dan terjadi perbedaan. Ini tentang asal jin, iblis, dan mereka itu satu paket. Kemudian sisi lain ada di alamul insi wal jinni. Sebentar, maaf. Penamaan jin, setan, iblis itu bagaimana? Di sini disebutkan qala Ibnu Abdul Bar di kitab Alamul Jinni Wasyayatin. Qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bari menyampaikan al jinnu inda ahlil kalami wal ilmi bil lisani ala maratib. Jin menurut ahli kalam, ahli ilmu bahasa itu ada beberapa level. Level pertama, tingkatan pertama, faida dzukirul jin kholison qalu jinniyun. Ketika membahas tentang jin murni,
Ya jin yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sering jenengan hadapi para peruqyah itu, maka ucapannya adalah jinniyun, dari golongan jin. Jadi disebut jin ketika itu memang murni pembahasannya pada wilayah jin. Tapi fa idza aradu annahu ka mimma yaskunu ma'an nasi qalu amirun wal jam'u umar. Ketika jin ini dibahas di wilayah yang berkaitan dengan kehidupan manusia, misalnya penghuni rumah, misalnya penghuni sumur, maka penyebutan istilah jin itu diistilahkan dengan amir yang jamaknya ummaru. Ini istilah jin. Fa in kana mimma yu'ridu lisibyan qalu arwah. Ketika jin ini diarahkan pembahasannya kepada mereka yang mengganggu, mereka yang mengusik keberadaan anak-anak, maka disebut dengan kata arwah. Tapi maaf, arwah di sini bukan arwah yang berkaitan, yang merupakan jamak roh yang berhubungan dengan manusia. Ini hanya istilah saja, penyebutan dengan sebutan arwah. Fa idza khabutha wa ta'arrada, ketika jin khabutha wa ta'arrada, ketika jin ini dari kalangan makhluk yang buruk perilakunya dan menggoda mengganggu manusia, qalu syaiton, maka mereka mengucapkannya dengan kata sebutan setan. Fa idza zada amruhu ala dzalika wa qawiya amruhu, setan ini jin yang buruk perilakunya kemudian berpaling, selalu mengganggu manusia, maka namanya setan. Tapi ketika setan ini sudah sangat, seperti dalam bahasa kita, saking lamanya menjadi setan kemudian menjadi setan tengik, saking lamanya menjadi mau mengucapkan bajingan juga kurang enak ini. Karena sudah begitu kuatnya kenakalan, keburukan perilakunya, seperti itu kemudian disebut dengan istilah ifrit. Ini penyebutan nama-nama jin dari sebagian istilah. Maaf, hal semacam ini masih debatable. Boleh-boleh saja panjenengan dengan dasar yang lain mempunyai istilah yang lain, tapi ini hanya sebuah literatur yang menyampaikan seperti ini. Ini tentang jin. Kemudian tentang nama-nama. Di antara hak dan tugas jin apa? Di antara tugas-tugas jin, memang tugas jin yang apakah jin itu mukallaf? Ya. Apakah jin itu semuanya buruk? Tidak. Jin itu ada yang baik dan ada yang buruk. Maka disebutkan tadi, ketika buruk perilakunya, kafir, maka dia disebut setan. Meskipun dari golongan jin juga, menurut keterangan tadi. Nah, sekarang karena jin ini ada yang baik dan ada yang buruk. Bahkan kalau tidak salah, saya dulu membaca di Syumusul Anwar, kalau tidak salah saya masih belum mencari lagi, di kitab Syumusul Anwar fi Kunuzil Asror disampaikan bahwa jin ini jauh lebih banyak jumlahnya dari manusia. Seandainya jarum dijatuhkan dari langit jatuh ke bumi, dimanapun jarum itu jatuh maka dia mengenai jin. Itu kalimat kurang lebih seperti itu. Bagi yang memang sempat atau mempunyai kitabnya silahkan ditelusuri. Kalau saya tidak salah ada kalimat seperti itu. Fa'abata iblis minal mala'il a'la wa harrama alaihi. Sebentar. Tugas jin, tugas setan, jin yang buruk kelakuannya, itu yang pertama memang tugasnya adalah menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Ada di surat, sebentar, surat Al-Isra. Di surat Al-Isra ada kalimat Al-Isra ayat 65. Sebentar. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura
inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Kalau tidak salah surat Al-Isra ayat 65. Ini ada rangkaian ketika masih satu paket pembahasan tentang jin dan malaikat. Ketika Allah di ayat 61-nya disebutkan wa qulna lil malaikati judu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian ketika kami katakan kepada malaikat, bersujudlah kalian semuanya kepada Nabi Adam, para malaikat bersujud kecuali iblis. Qala ajudu liman khalaqtatina. Karena iblis tadi takabur, ujub, bangga. Dan setelah dalam riwayat iblis ini ketika penciptaan Nabi Adam melihat calon Nabi Adam ini dari bahan tanah yang berlubang kemudian bisa dimasuki semau iblis, berpikiran seperti ini kok dijadikan khalifah, saya jauh lebih baik dari dia. Kemudian qala iblis ini mengatakan asjudu liman khalaqtatina, apakah engkau akan bersujud liman khalaqtatina kepada orang yang kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dari ayat ini ada rangkaian yang menyatakan bahwa salah satunya wastafziz man istata'ta minhum bi syautika wajlib alaihim bi khailika rajilika syarikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Sekarang taklukkanlah dari orang-orang yang kau mampu untuk menaklukkan dari manusia itu dengan suaramu, dengan tarikanmu, dengan kudamu, dengan pasukanmu, dan engkau bersekutulah dengan mereka di harta dan anak-anak mereka. Bisi janjikan kepada mereka. Ini memang tugas utama jin seperti itu. Tugas utama setan, jin yang buruk kelakuannya itu memang menyesatkan manusia. Artinya kita tidak perlu tidaklah sesuatu yang sangat penting kita memusuhi mereka secara berlebihan, dalam arti kita sampai melaknat, sampai menyumpah nyerapai mereka, tidak ada gunanya. Insya Allah di Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa bahkan di akhirat, di alam kubur nanti pun kita tidak akan pernah ditanya apakah kalian pernah menyumpai, pernah menyerapai, pernah misui, pernah mincui atau meteli iblis. Tidak akan pernah ditanyakan seperti itu. Artinya kita memang harus membuka kesadaran, itu salah satu musuh kita. Musuh utama manusia ada 4. Pertama orang kafir, kedua orang munafik, ketiga hawa nafsu kita, keempat setan ini. Nah ini musuh yang perlu kita lawan. Artinya memang tugas jin seperti itu. Kemudian tugas jin yang kedua adalah hak-hak. Jadi bahas hak dan tugas ya. Di antara hak-hak jin memang sekaligus tugasnya menyesatkan. Di antara hak jin lagi yang harus diterima, yang selayaknya diterima jin, bagaimanapun juga, kita sudah sangat mafhum bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dari kalimat itu menunjukkan bahwa jin ini mukallaf. Karena jin ini mukallaf, maka tentunya ada jin yang baik dan ada jin yang buruk. Karena itulah jin itu layak dihormati selayaknya kita menghormati manusia. Wa fi ba'dil athar disampaikan dari min jini Busra, dari jin tanah Busra. Annahum marru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaimun yusalli bi ashabihi bi batni nakhlah min ardi Makkah. Fawaqafu fastama'u li qiraatihi. Ketika Rasulullah berhenti sholat di satu lembah di batni nakhlah, sebagian dari wilayah Makkah, kemudian jin itu mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Tsumastama'a bihimun nabiyyu. Kemudian jin-jin itu berkumpul bersama Rasulullah lailatan kamilatan, dalam semalam. Fasa'aluhu an asya'a amarahum biha wa nahahum anha. Kemudian jin itu bertanya-tanya kepada Rasulullah tentang banyak hal,
yang isinya tentang perintah-perintah yang harus dilakukan jin itu begini, yang harus ditinggalkan jin itu begini, disampaikan oleh Rasulullah. Wasa'alu zada faqala lahum. Kemudian mereka jin itu meminta penambahan kepada Rasulullah. Selain diberi syariat-syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan, jin masih minta tambahan. Faqala lahum. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para jin, kullu azmin dzukira smullahi alaihi tajidunahu aw farama yakunu lahman. Setiap tulang yang tulang itu disembelih dengan menyebut nama Allah, maka yang kalian temukan maka itu aw farama yakunu lahman. Itu adalah daging yang paling sempurna bagi kalian. Wa kullu rausatin, dan setiap kotoran binatang alafun lidawabikum, maka itu adalah makanan bagi tunggangan atau kendaraan kalian, binatang yang kalian kendarai. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyustanja bihima. Kemudian Rasulullah melarang para sahabat untuk beristinja menggunakan benda padat. Kalau dalam bahasa Jawa disebut peper, beristinja menggunakan tulang dan kotoran binatang. Kenapa? Waqala innahuma zadu ikhwanikum. Karena tulang dan kotoran binatang itu adalah bekal saudara-saudara kalian. Satu hal, Rasulullah sempat menyebut saudara-saudara kalian. Artinya ini untuk jin yang muslim, jin yang baik. Yang dimaksud adalah al-jin. Artinya memang layak kita menghormati. Bahkan wanaha anil bauli fi sarbi li'annaha masakinul jin. Dan Rasulullah melarang kencing ke lubang, yang lubang itu masuk karena kenapa? Karena lubang yang di bawah bukan lubang yang di tengah-tengah milik istri Anda, itu bukan. Nah, lubang yang di tanah yang bulat kemudian al-mustadir, yang as-saqbul mustadir kalau di beberapa kitab istilahnya, lubang yang bulat kemudian masuk dalam. Kenapa dilarang kencing di situ? Li'annaha masakinul jin. Karena lubang-lubang itu leng, kalau orang Jawa mengatakan leng itu adalah tempat tinggal jin. Artinya kita layak menghormati. Kalau tetua kita dulu menganjurkan kita setiap melewati tempat yang dianggap angker atau dihuni oleh mereka, tempat-tempat yang kosong, tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, kita di sekitar pemakaman kita dianjurkan mengucapkan, misalnya dulu kalau di tempat saya adalah nuwun sewu mbah putune liwat, amit mbah kula badhe liwat. Itu sebenarnya bentuk penghargaan. Dan saya merasakan sendiri, saya sering, beberapa kawan-kawan di Nganjuk dalam ruqyah masal berada ketika satu kasus, ada di satu setikes sekolah tinggi ilmu kesehatan, ada ruqyah masal. Ketika ada yang kesurupan, saya yang ditanya, kenapa mengganggu kawan-kawan di sini, mengganggu anak-anak yang sekolah di sini? Saya tanya gitu, jawabnya salah sendiri ya anak-anak yang sekolah di sini, kelakuannya nakal-nakal, omongannya tidak teratur. Kamar mandi itu sering dipakai mesum, kata mereka. Ini artinya mereka sendiri, jin-jin yang baik itu tidak suka ketika manusia berperilaku yang buruk. Ini dengan begini kita paham bahwa layak kita menghormati. Sangat tidak salah kalau Anda membaca Fatihah kepada hadrat-hadrat, kepada semua yang dibaca Fatihah, jami'il muslimin wal muslimat, kemudian ditambah minas tsaqalainil insi wal jin, itu sangat tidak salah. Dan insya Allah dengan cara itu kita akan menjadi orang-orang yang juga dihormati oleh jin yang baik. Jadi tetap bacakan Fatihah dan jaga kehormatan, jaga sikap kepada jin. Yang beriman mereka juga berhak masuk surga. Apa itu? Ada keterangannya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan waqad ikhtulifa fi mu'minil jin hal yadkhulunal jannah. Apakah orang yang mukmin dari kalangan jin masuk surga? Terjadi perselisihan pendapat. Di sini mengatakan au yakunu jazaa'u ta'ihim alla yu'adzaba bin nari faqat, ataukah balasan ketaatan mereka hanya tidak disiksa di neraka saja? Kata Imam Ibnu Katsir ala qaulaini,
ada dua pendapat. As-sahih annahum yadkhulunal jannah. Yang benar mereka itu masuk surga. Kenapa? Li umumil Qur'ani wa li umumi qouli ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Karena keumuman Quran menjelaskan seperti itu, dan ayat-ayat termasuk ayat tadi menjelaskan bahwa secara umum ketika orang yang mukmin masuk mempunyai dua tempat jannatan. Ini hak jin. Di antara haknya lagi adalah dipanjangkan umurnya. Bisa ditelusuri di ayat qala fa innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kemudian Allah berkata kepada jin, fa innaka minal mundzirin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan kematianmu. Artinya umurnya panjang. Terlepas panjang umurnya ini apakah mereka mati atau tidak mati, nanti insya Allah ada sendiri bahasanya. Tapi seberapa panjang umurnya tidak ada keterangan yang pasti. Meskipun sebagian menyebutkan panjangnya ada 1500 tahun, tapi ini bukan sebuah kesepakatan. Dan termasuk yang membedakan antara jin dengan manusia, dengan setan, jin dengan setan, yang termasuk yang membedakan ketika jin ini tasyakul, merubah bentuk, menyerupai makhluk-makhluk tertentu, maka jin yang tasyakul ini ketika kena serangan bisa mati. Saya tadi membaca di satu keterangan, sebentar saya sebutkan kitabnya, saya lupa. Al-Bidayah wan Nihayah. Maaf terselip hilang. Tapi ada keterangan seperti itu. Pada saat jin tasyakul dia bisa mati. Kalau setan, karena setan ini lebih mendekati karakter, tidak bisa mati. Atau kenapa saya katakan setan ini mendekati karakter? Karena ada syayatinil insi wa syayatinil jinni. Yang buruk kelakuan dari kalangan manusia disebut setan, yang buruk kelakuan dari kalangan jin juga disebut setan. Asyaitonu dari kata syato yang maknanya jauh. Asyaiton yang dijauhkan dari yang jauh dari laknat. Yang jauh dari rahmat, yang jauh dari rahmat, asyaiton. Ini kita tidak perlu membahas berlebihan. Bisa jadi karena kita semua tidak tahu hakikatnya setan itu apakah ya jin atau setan itu hanya sebuah karakter buruk, yang karakter buruk itu ketika disematkan pada manusia yang jauh dari rahmat Allah kemudian disebut setan, ataukah setan ini juga makhluk tertentu. Kalau melihat definisi yang awal, setan yang adalah sebutan untuk jin yang buruk kelakuannya. Kalau memang begitu, maka setan yang termasuk jin yang buruk kelakuannya ini bisa mati. Kalau yang itu, kalau dikatakan setan itu karakter, maka karakter itu tidak bisa mati. Perilaku yang menyebabkan kita jauh dari rahmat tidak bisa mati. Itu saja mungkin cukup sederhana. Kemudian jin dan termasuk memang tugas jin adalah disematkan, dititipkan, diberikan kepada semua manusia. Yang kemudian jin yang mengikuti manusia itu disebut qarin. Sebagaimana di hadis dari Sayyidah Aisyah menyampaikan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min indi lailan. Suatu malam pada saat giliran Rasulullah ke istri beliau yang tercinta, yang tercantik, yang termuda, Sayyidah Aisyah, tiba-tiba satu ketika tidak ada Rasulullah dari sisi Sayyidah Aisyah. Kemudian karena tidak ada faghirtu alaihi, saya curiga, saya cemburu kepada Rasulullah. Faja'a, ketika saya cemburu tiba-tiba Rasulullah datang. Fara'a ma asna'u, Rasulullah melihat apa yang saya perbuat, yang terjadi pada saya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ma laki ya Aisyah, ada apa denganmu wahai Aisyah? Aghirti, apakah engkau cemburu kepadaku?
Fakultu, kemudian aku menjawab, wa ma liya la yugharu misli ala mislik. Dan bagaimana tidak menjadi cemburu orang sepertiku terhadap jenengan, orang yang begitu menggoda bagi para wanita seperti Pak Ghaffar dengan ketampanannya, Ustadz Abdul Ghaffar dengan ketampanannya. Ketika seperti itu layak dicemburui. Faqala, kemudian Rasulullah jawab, qad ja'aki syaitonuki, maka setanmu telah datang kepadamu. Qultu, kemudian saya bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ama'i syaiton? Wahai Rasulullah, apakah apakah di diri saya itu ada setannya? Kemudian Rasulullah jawab, na'am, ya. Qultu, wa ma'a kulli insanin syaiton? Dan apakah pada setiap manusia itu ada setannya? Rasulullah jawab, na'am, yes. Kata Rasulullah. Qultu, kemudian saya bertanya, wa ma'aka ya Rasulullah? Dan apakah bersama jenengan juga ada setannya? Rasulullah jawab, na'am, ya. Walakinna rabbi a'anani alaihi hatta aslama. Tapi Tuhanku membantuku, menolongku sampai setan itu sebagian memaknai hatta aslama ini setan itu masuk Islam. Sebagian memaknai begitu, tapi sebagian memaknai hatta aslama sehingga setan itu, sehingga aku menjadi selamat. Dan ini kulun muhtamil, mungkin saja fi'il mudhari' ketika bertemu hatta menjadi aslama juga mungkin. Menjadi fi'il madhi setan itu masuk Islam juga mungkin. Jadi dua pemaknaan itu sah-sah semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperkuat dengan sabda Rasulullah, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Tidaklah di antara kalian seorang pun kecuali diwakilkan kepadanya korinnya, yang mendampinginya dari kalangan jin, wa korinnya dan yang mendampinginya dari kalangan malaikat. Qalu, sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, qala wa iyaya, dan saya pun didampingi oleh korin dari kalangan setan. Namun lakinnallaha a'anani alaihi fa aslama. Tetapi Allah menolongku, kemudian aku menjadi selamat. Ini korin dari kalangan jin. Artinya setiap manusia diberi korin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan jin. Dan ini memang sudah bagian. Kemudian ketika itu yang ke-5. Yang ke-6, jin diberi kekuatan untuk menembus batas ruang dan waktu sampai menembus batas langit. Meskipun tidak semua langit mampu ditembus, tapi batas-batas tertentu masih bisa ditembus oleh jin. Dalam ayat wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadidaw wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha wa maq'ida lisam faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Ini ayat ini menggambarkan bahwa jin ini bisa menembus batas-batas tertentu dari langit. Berikutnya, hak dari jin adalah mampu masuk ke tubuh manusia mengalir seiring aliran darah. Rasulullah menyampaikan inna syaitona yajri minal insi majrodam, bahwa setan itu termasuk jin bisa mengalir, berjalan dari dalam tubuh manusia, dari diri manusia ini sebagaimana perjalanan darah. Maka Masya Allah, saya beberapa kali meruqyah, kawan yang diruqyah ketika sudah agak tenang tapi dia belum pulih 100%. Kemudian saya anjurkan untuk, meskipun dia kondisi seperti tertidur, tapi biasanya memang mereka masih bisa mendengar kita pasca kesurupan itu. Ketika saya anjurkan dari hati, baca lafaz Allah, alirkan ke seluruh tubuh, ke titik-titik yang jenengan merasa tidak nyaman, yang sampean merasa tidak nyaman. Dia biasanya pada titik itu kemudian bergetar. Setelah itu getaran agak keras, ada gerakan kejut, kemudian lemah. Artinya dengan zikir-zikir Allah saja
jin yang ada di aliran-aliran darah di tubuh manusia ini tetap masih bisa tersentuh. Ini jin mengalir bersama darah. Kemudian bisa tasyakul. Jin itu bisa merubah bentuk. Ini sudah sangat maklum. Meski ada hadis yang panjang, hadis tentang sahabat Abu Hurairah yang ditugasi untuk menjaga harta zakat itu. Kemudian ada pencuri yang ketika beberapa malam sempat ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian pencuri itu mengajarkan ayat kursi agar harta itu tidak diganggu oleh jin. Sekaligus dari sini nanti menunjukkan bahwa jin itu sisi lain sangat lemah. Maksudnya sangat lemah bagaimana? Kalau pada bagian-bagian tertentu harta kita, rumah kita dibacakan ayat kursi, maka mereka sudah tidak mampu menembusnya. Meskipun mungkin keadaan tertentu setelah terlewat atau mereka dengan cara yang lain masih bisa masuk dari jenis yang lain, tapi paling tidak secara umum mereka itu lemah. Dengan ayat kursi, dengan ayat Al-Quran mereka kalah. Contohnya ada satu hadis, ajiful baba wa dzkurusmallahi alaih fa inna syaitana la yaftahu baban ujifa alaih. Rasulullah menyampaikan, tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutup pintu itu. Bacalah bismillah. Wadzkurusmallah, sebutlah nama Allah. Tidak dibatasi nama Allah yang bagaimana. Misalnya Allah la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim, maka fa inna syaitana la yaftahu baban ujifa alaih. Setan tidak bisa masuk pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Ini begini, ikhwani al-kiram, bahwa jin ini dimensinya tidak sama dengan dimensi manusia. Karena tidak sama dengan dimensi manusia, maka cara melawannya ya tidak cukup dengan ala manusia. Ditutup saja tidak bisa, tapi ketika menutup kita niatkan membaca ayat-ayat tertentu, membaca ta'awudz, membaca basmalah. Di sebagian hadis, pelindung penutup antara aurat salah satu di antara kalian dengan jin adalah bismillah. Dengan membaca bismillah ketika memakai pakaian, maka jin tidak bisa melihat aurat kita. Sebaliknya, meskipun kita memakai pakaian rangkap 50, kira-kira saya kurang tahu tebalnya seberapa kalau rangkap 50 itu. Rangkap 50 atau rangkap 10, tapi tanpa bacaan basmalah, jin yang juga suka melihat aurat manusia ini juga tetap bisa melihat aurat kita. Dan jangan salah bahwa jin juga suka terhadap aurat manusia. Terus, kemudian karena itu kita bisa berlindung, bisa bertahan dari jin dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan membaca ta'awudz. Tapi ada pertanyaan, saya sudah melakukan itu, kenapa masih tetap seperti itu, tetap terkena saja, tetap masuk saja? Karena hati kita yang belum membantu, hati kita belum sepenuhnya dalam membaca, atau ada kelalaian di diri kita setelah membacanya. Ini yang menyebabkan jin masih bisa. Ingat, min syarril waswasil khannas, minta perlindungan dari keburukan setan yang mengganggu dan banyak maju mundur. Al-khannas dengan amsilah mubalaghah ini banyak majunya dan banyak mundurnya, sering maju mundur. Tidak seperti ketika jenengan dengan istri maju mundur, tidak seperti itu ya. Nah, ketika maju mundur itu, kenapa? Ketika sahabat ditanya, kenapa kok setan itu maju mundur? Rasulullah menjawab, ketika hati manusia ingat kepada Allah, maka setan mundur. Namun ketika hati manusia lalai kepada Allah, hatinya yang lalai, jangan salah, hatinya yang lalai kepada Allah, maka setan itu maju. Meskipun bibir ini mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, meskipun bibir ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau astaghfirullahaladzim, tapi ketika hati ini tidak ingat kepada Allah, maka jin masih bisa masuk. Maka kuncinya di hati kita. Yang kedua, jin tidak mampu menembus batasan tertentu dari cakrawala langit. Ada kalimat, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Di sini jelas, jin ada tempat-tempat tertentu, batas-batas tertentu di langit yang mereka la tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan bantuan, dengan pertolongan dari Allah. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, jin tidak mampu menyerupai Rasul. Ini kelemahan jin. Meskipun mereka bisa tasyakul sesuai yang mereka kehendaki, tapi mereka tidak akan pernah bisa tasyakul dengan menyerupai wajah Rasul-Rasul, terutama Rasulullah ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian jin tidak mampu menembus batas mukjizat. Artinya seberapapun kuatnya jin masih jauh di bawah mukjizat. Dan di antara mukjizat yang paling besar yang kita tahu adalah Al-Quran. Karena itu waqul laini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan, seandainya manusia dan jin berkumpul dan mereka saling membantu untuk membuat satu ayat saja dari Al-Quran, mereka tidak akan pernah bisa membuat sejenis serupa saja dengan Al-Quran, tidak bisa. Kenapa? Buatan manusia, buatan mereka mungkin masih sangat bisa ditembus oleh jin. Tapi ketika Al-Quran yang diucapkan, jin tidak bisa menembusnya. Ada kekuatan yang maha dahsyat dari Al-Quran yang bisa menaklukkan jin. Ini salah satu alasan kenapa tidak bisa menembus batas mukjizat. Mereka bisa menggiring manusia menjadi sangat cerdas, kemudian menyusun kalimat yang indah, tapi kalimat indah itu tetap tidak bisa melebihi Al-Quran. Kalau Al-Quran, ijaznya tidak dari sisi kalimatnya saja, dari sisi syifa, dari sisi sastra, dari sisi berbagai sisi. Maka jin tidak mampu melakukan itu, kelemahan jin. Kemudian yang kelima, jin itu bisa ditundukkan oleh manusia. Sangat banyak kita menemukan di sekitar kita orang-orang yang mampu mengendalikan jin. Meskipun pada level tertentu akhirnya dia dikendalikan juga oleh jin itu, tapi banyak juga yang tidak dikendalikan. Sebaliknya, jin akan tetap setia dengan sang tuan ketika sudah dikendalikan. Apakah ada dasar yang seperti itu? Ada. Meskipun ini nabi, tapi paling tidak menunjukkan bahwa jin itu pernah ditundukkan oleh manusia. Nabi Sulaiman, fasakharna lahur riyaha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab wasyayatina kullabanna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Ini gambaran Nabi Sulaiman mampu menaklukkan angin, menaklukkan jin dari yang petugas membuat bangunan, atau jin yang berada di perairan, Ghawas yang menyelam di perairan untuk mencari harta dan mutiara-mutiara yang terpendam. Jin Ghawas. Ini yang kelima. Yang keenam, jin takut terhadap manusia hamba Allah yang tertentu. Ada orang-orang yang ditakuti oleh jin. Misalnya Rasulullah menyampaikan, inni la anzuru syayatinal jinni wal insi farru min Umar. Sungguh saya benar-benar melihat setan dari golongan jin dan dari golongan manusia ini lari dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ternyata ini tidak hanya terjadi pada Sayyidina Umar. Di kitab Alamul Jinni wal Insi disampaikan, innal mu'mina, Rasulullah sempat menyampaikan kalimatnya, innal mu'mina la yungsi syayatinahu kama yungsi ahadukum ba'irahu fis safar. Sesungguhnya orang yang beriman, yang sulit di sini ada al-mu'min. Ketika ada al, maka keimanannya tidak keimanan yang sembarangan. Yang sempurna imannya, la yungsi syaitanahu, sungguh bisa menaklukkan setannya, kama yungsi ahadukum, sebagaimana salah seorang dari kalian bisa menaklukkan ba'irahu, untanya, fis safari, ketika mereka dalam bepergian. Artinya orang-orang mukmin tertentu yang kekuatan keimanannya luar biasa, dia bisa menaklukkan setan, menundukkan setan, jin. Dan begitu juga di surat Al-Isra tadi disampaikan, di antara kelemahan jin tidak mampu menguasai orang yang soleh, yang al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadih.
Hamba Allah yang mukhlisin, soleh, yang benar-benar menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak manusia, kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap manusia dijalankan sepenuhnya, jin tidak mampu menguasai mereka. Ayatnya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang benar-benar ahli ibadah, yang mukhlis, laisa alaihim sultan. Jin itu tidak akan mampu menguasai mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Ini yang berikutnya. Kelemahan jin lagi bisa mati. Kullu man 'alaiha fan. Ayatnya di surat Ar-Rahman. Setiap orang yang ada di bumi ini maka dia akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada lagi satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya begini. A'udzu bi'izzatikal ladzi la ilaha illa anta alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Ini doa dari Rasulullah. Saya berlindung dengan keagunganmu ya Allah, yang tidak ada Tuhan selain Engkau, yang tidak mati. Jin dan manusia semua mati. Dari hadis ini jelas bahwa jin dan manusia bisa mati. Semoga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulannya. Monggo jenengan menyimpulkan bagaimana. Saya karena ini tadi mendadak, saya tidak sempat mencari materi yang lebih luas lagi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum sabilar rasyad wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.